Wabarakatuh. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan Skills Lab mengenai Assessment of Growth Anthropometry. Jadi pada Skills Lab kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pemeriksaan atau pengukuran antropometri pertumbuhan, termasuk bagaimana plotting dan juga interpretasi dari hasil plotting kita. Sebelum kita masuk ke inti utama dari skill set-nya, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan. Secara definisi, pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh seseorang, di mana pertumbuhan ini didapatkan berdasarkan hasil pengukuran berulang. Jadi tidak hanya satu pengukuran yang terjadi dalam suatu periode waktu. Khasnya pertumbuhan ini adalah bersifat kuantitatif, artinya harus dapat diukur, baik dengan satuan panjang, apakah itu dalam sentimeter atau inch, dan dalam satuan berat, apakah itu kilogram atau ons. Nah, perbedaan dengan pertumbuhan dengan perawakan adalah apabila perawakan itu kita kerjakan apabila dalam satu kali pengukuran. Nah, namun kalau pertumbuhan itu khasnya adalah dalam beberapa kali pemeriksaan atau pengukuran. Oke. Untuk memudahkan memahami perbedaan antara perawakan atau stature dengan pertumbuhan, kita bisa ya, kita bisa melihat kurva di bawah ini ya. Berikut ini ada dua kurva. Misalkan ini anggaplah dua anak yang berbeda, A dan B. Ketika kita melihat kurva ini, kita bisa simpulkan baik anak A dan B itu tingginya adalah terletak di bawah minus 2 standar deviasi, di mana artinya tinggi di bawah minus 2 standar deviasi mengindikasikan bahwa anak tersebut mengalami perawakan pendek atau short stature. Tapi short stature ini kita tidak bisa tahu mana yang pertumbuhannya baik, mana yang pertumbuhannya abnormal atau tidak baik. Mengapa? Karena baru didapatkan satu kali data pengukuran. Ini yang kita sebut dengan perawakan. Jadi kita dengan melihat data ini, kita hanya tahu bahwa perawakan anak ini adalah short stature. Tapi lain halnya ketika kita mendapatkan data pengukuran berulang, misalkan seperti ini. Nah, ada anak A, kita bisa melihat dari hasil pengukuran sebelumnya, ternyata anak ini pertumbuhannya dalam beberapa kali pengukuran itu sesuai dengan garis kurva yang seharusnya. Artinya pertumbuhan anak ini normal. Jadi anak ini memang mengalami perawakan pendek yang fisiologis atau disebut juga fisiologis short stature. Jadi anak ini tidak mengalami masalah pertumbuhan. Lain masalahnya dengan anak B. Anak B kita lihat pada awalnya dia garisnya ini sesuai dengan kurva yang seharusnya, yaitu mengikuti median. Namun ternyata setelah beberapa bulan, di 2 tahun, 3 tahun, 2 bulan ini kita bisa lihat pertumbuhannya mulai stagnan. Nah, ini yang kita sebut sebagai gangguan pertumbuhan. Biasanya terjadi bisa karena suatu keadaan malnutrisi yang mengakibatkan kemudian dia anak ini menjadi gagal tumbuh. Jadi moga-moga dengan dua ilustrasi ini kita mulai bisa membedakan apa itu perawakan, apa itu pertumbuhan. Oke. Tahapan pertumbuhan itu dimulai sejak masa prenatal dalam kandungan, kemudian setelah lahir 0 sampai 28 hari kita sebut dengan periode newborn, kemudian 28 hari sampai 2 tahun kita sebut sebagai bayi atau infant, kemudian 2 sampai 11 tahun kita sebut anak, dan 12 tahun sampai 18 tahun kita sebut sebagai remaja. Pertumbuhan itu memiliki ciri-ciri yang khas. Yang pertama pasti akan ada perubahan, mulai dari yang kecil, perubahan ukuran, ataupun perubahan dari jumlah sel. Yang kedua, adanya perubahan proporsi. Nanti akan diterangkan pada slide berikutnya. Kita bisa bahwa mulai dari 2 bulan, mayoritas atau hampir 50% proporsi badan itu, kepala dan badan itu sama. Dan mulai ketika 2 tahun, proporsinya sudah mulai berubah. Hilangnya ciri-ciri lama. Ciri-ciri lama apa? Misalnya gigi sulung akan hilang. Kemudian refleks primitif yang dimiliki oleh bayi akan pelan-pelan menghilang. Dan timbulnya ciri-ciri baru. Ciri-ciri baru apa? Misalnya gigi sulung, gigi bungsu hilang diganti dengan gigi tetap. Timbulnya tanda-tanda seks sekunder, contohnya seperti itu. Dan khas pertumbuhan yang lain adalah bahwa kecepatan pertumbuhan itu tidak teratur.
Nanti kita bisa lihat pada slide berikutnya. Dan setiap organ memiliki pola pertumbuhan yang berbeda. Ini adalah pola pertumbuhan normal yang akan dialami oleh semua anak. Disebut dengan pola pertumbuhan ICP atau Infant Childhood Puberty Model. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa pola percepatan pertumbuhan seorang anak itu akan mengalami pola yang berbeda-beda sesuai dengan tahapan usianya. Kecepatan yang pertumbuhan yang paling tinggi itu akan terjadi pada masa infant, ya, itu antara sekitar 2 tahun kurang. Di sini anak-anak bisa tumbuh sampai 25 cm per tahunnya. Dan di sini banyak dipengaruhi oleh faktor nutrisi. Sehingga kita mungkin pernah mendengar apa yang disebut dengan hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama nutrisi memegang penting karena memang disinilah kecepatan pertumbuhan itu maksimal terjadi. Dan ketika sudah masuk fase anak, mulai dari 1 tahun sampai sebelum pubertas, kecepatan pertumbuhan, terutama tinggi badan yang kita bicara di sini, itu mulai relatif lebih stabil dan menurun. Bisa sekitar 12 sampai 13 cm per tahun, usia 1 sampai 2 tahun, 3 tahun sampai pre-pubertas itu 5 sampai 7 tahun, 5 sampai 7 cm penambahan tinggi badan per tahunnya. Dan pada usia pubertas ini terjadi apa yang disebut dengan growth spurt. Jadi kecepatan pertumbuhan itu mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan pada usia anak. Sehingga kita bisa melihat bahwa di kehidupan kita nih, mungkin anak-anak kita atau kita juga dulu sering melihat bahwa ketika pubertas pertumbuhannya itu menjadi lebih cepat dibandingkan pada saat masa anak-anak. Ini yang dimaksud dengan bahwa kecepatan pertumbuhan setiap organ itu akan berbeda-beda. Sebagai contoh, yang paling pertama berkembang hampir mencapai 80% dari ukuran dewasa di usia 5 tahun itu adalah otak dan kepala. Ya. Jadi dan hal ini berkebalikan dengan organ reproduksi. Justru organ reproduksi pada awalnya dia bertumbuh sangat minimal hingga ketika menjelang usia pubertas pertumbuhannya meningkat. Pada tahun inilah justru organ kepala sudah tidak berkembang lagi. Ini yang dimaksud dengan bahwa setiap organ memiliki percepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sekarang kita masuk ke inti dari skills lab kita. Kita akan mulai belajar bagaimana menilai pertumbuhan. Ada beberapa poin yang harus kita tahu sebelum kita melakukan penilaian pertumbuhan. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas. Pertama, yang paling penting adalah jangan lupa kita harus selalu menghitung umur. Sehingga ketika ada seorang anak yang datang untuk kita lakukan pemeriksaan antropometri, kita selalu tanyakan tanggal lahir, bukan menanyakan usia. Karena ketika kita menanyakan usia kepada orang tua, seringkali orang tua akan membulatkan menjadi angka yang lebih mudah untuk di ini. Berikut adalah contoh cara menghitung umur. Ya. Misalkan tanggal periksanya adalah 10 Mei 2004. Jadi kita tulis dulu tahun, bulan, kemudian tanggal lahir bayi 23 Juni 2002. Kita taruh tahun, bulan, dan tanggal, kemudian kita kurangi sehingga didapatkanlah usia anak ini. Usia kronologis kita sebut, yaitu 1 tahun 10 bulan 17 hari. Ya, 1 tahun 10 bulan itu sama dengan 22 bulan 17 hari. Jadi usia anak ini adalah 22 bulan 17 hari. Contoh yang kedua, bagaimana biar anaknya prematur? Pada setiap anak prematur dan datang ke kita misalnya usia 2 tahun kurang, kita harus melakukan perhitungan umur koreksi berdasarkan dari berapa minggu anak itu prematur. Kita lihat contoh kasus di sini. Datang tanggal periksa 5 Juli 2004, seperti tadi kita taruh tahun, bulan, tanggal. Tanggal lahir misalkan 20 Desember 2002, ini adalah tahun, bulan, dan tanggal, kemudian kita kurangi, didapatkan usianya berdasarkan hasil koreksi adalah 1 tahun 6 bulan 15 hari. Namun ternyata anak ini prematur 7 minggu. 7 minggu itu kan kurang lebih sekitar 1 bulan 21 hari. Jadi dari hasil pengurangan yang tadi kita kurangi lagi dengan koreksi dari prematuritasnya 1 bulan 21 hari sehingga didapatkan umur koreksi anak ini adalah 1 tahun 4 bulan 24 hari
atau sama dengan 16 bulan 24 hari. Semoga bisa dimengerti dengan mudah ya sampai slide ini. Kita berlanjut ke yang kedua. Kadang untuk menilai suatu pertumbuhan atau perawakan seorang anak, kita tidak perlu selalu harus menimbang ataupun mengukur tinggi badan seorang anak dulu. Karena ada beberapa klinis yang menunjukkan gejala yang khas untuk seorang penyakit, untuk suatu penyakit. Misalkan seperti gambar yang di sini, ini dua gambar ini menunjukkan tanda-tanda gizi sangat kurang. Yang satu marasmus, kekurangan energi dan protein, sehingga didapatkan anak akan tampak sangat kurus, tampak sekali terlihat kulit dan tulangnya, serta ada kondisi yang dinamakan baggy pants. Ini akibat karena adanya lemak sehingga kulit tampak seperti menggantung. Dan ini adalah kwashiorkor, kekurangan protein. Sekilas kalau lihat memang seperti anak gendut, tapi ini justru adalah edema pada seluruh tubuh. Dan ada manifestasi lainnya, yaitu rambutnya tipis dan terdapat perubahan warna kulit. Jadi pada yang seperti ini, tanpa melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan pun, kita sudah tahu bahwa anak ini mengalami kondisi malnutrisi berat. Yang ketiga, bagaimana persiapan pengukuran? Pengukuran antropometri itu terkesan terlihat sederhana, terlihat mudah dan siapapun dapat melakukan. Tapi sebetulnya kita harus melakukannya dengan teknik yang betul. Karena kalau teknik yang tidak betul, tentu hasilnya juga bisa dipastikan tidak betul. Dan peralatan pengukuran yang digunakan itu harus alat ukur yang memang standardized, terstandarisasi dan harus dilakukan kalibrasi sebelumnya. Dan yang terakhir, siapkan kurva pertumbuhan karena nanti kita akan mengetahui bagaimana status gizi, bagaimana perkembangan seorang anak ketika kita sudah memplotting hasil pengukuran kita ke dalam suatu kurva pertumbuhan yang juga harus standar. Berikut adalah beberapa gambar yang memang sudah peralatan yang sudah terstandarisasi untuk kita gunakan. Ya, ini adalah timbangan bayi di bawah 2 tahun, anak yang sudah berdiri bisa menggunakan seperti ini. Ini yang disebut dengan infantometer, ini stadiometer, ini mikrotoa untuk mengukur tinggi badan. Apa saja yang harus diukur? Ada 3 parameter, panjang atau tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Yang pertama kita bahas adalah mengukur tinggi badan atau panjang badan. Mengapa? Karena jika kita berbicara tentang perkembangan, parameter yang pasti itu adalah tinggi badan atau panjang badan. Mengapa? Karena panjang badan atau tinggi badan itu merupakan suatu parameter antropometri yang bersifat statis, stabil, dan dia tidak terlalu dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor akut. Ya. Jadi dia lebih dipakai sebagai suatu indikator pertumbuhan. Dan tinggi badan itu dipakai untuk menentukan indikator kesejahteraan suatu negara. Kapan kita katakan tinggi badan diukurnya anaknya dengan berdiri dan biasanya kita kerjakan pada usia lebih dari 2 tahun dengan menggunakan alat stadiometer. Panjang badan bila kita mengukur pemetaannya sambil berbaring, biasanya dikerjakan pada anak usia sebelum 2 tahun dengan menggunakan alat infantometer. Kita akan mulai dulu membahas pengukuran anak di bawah dari 2 tahun dengan menggunakan infantometer. Pada setiap pemeriksaan jangan lupa kita harus selalu greeting orang tua, ya, menyapa anak kalau anaknya sudah besar, dan tidak perlu sebetulnya meminta izin karena ini merupakan suatu pemeriksaan yang non invasif. Jadi kita cukup menjelaskan apa saja yang akan kita kerjakan. Bayi diharapkan tidak memakai pakaian, hanya menggunakan popok dan lepaskan segala hiasan rambut atau topi. Untuk pengukur bayi itu harus dikerjakan oleh 2 orang. Tidak mungkin kalau 1 orang. Kalau misalnya tidak ada yang bisa membantu, kita bisa meminta orang tua untuk membantu kita mengukur panjang badan. Bayi diletakkan di tempat pengukur dengan bahu dan bokong menempel pada papan pengukur, dilakukan oleh 2 orang. Orang pertama memegang kepala bayi dalam posisi Frankfurt horizontal plane. Puncak kepala harus menempel pada air. Kedua, menahan lutut agar dalam posisi ekstensi maksimal. Kemudian alat yang satu ini bisa maju mundur, kemudian alatnya digeser sampai menyentuh tumit dalam posisi jari kaki bayi lurus ke atas.
Lakukan pembacaan dengan ketelitian 0,1 cm. Ya, misalkan 5,1, 5,6, jadi ada satu digit di bawah di belakang desimal. Ini yang kita sebut dengan Frankfurt horizontal plane, itu adalah suatu garis menghubungkan inferior margin dari palpebra dengan region. Bila tidak terbiasa, kita dapat menggunakan penggaris untuk membantu menemukan posisi ini ya. Oke, sekarang bagaimana mengukur tinggi badan pada anak di atas 2 tahun? Anak harus berdiri tegak, jangan lupa lepas alas kaki dan hiasan kepala. Kalibrasi alat, artinya kita pastikan ini mulai dari nol. Pandangan anak harus lurus ke depan dalam posisi Frankfurt horizontal plane, dan kemudian bagian kepala, bahu, bokong, dan kedua tumit. Jadi ada 4 anggota tubuh yang harus menempel pada aksis vertikal stadiometer. Mata pemeriksa harus sejajar dengan puncak kepala. Geser alat ukur hingga sedikit menekan kepala, dan minta anak untuk rileks dengan cara menarik nafas beberapa kali dan menahan nafas beberapa kali hingga anaknya bahunya dapat lebih rileks. Lakukan pembacaan dengan telitian 0,1 cm. Ini ada beberapa perhatian yang harus kita perhatikan dalam mengukur panjang badan. Terkadang kita mengukur anak usia 2 tahun. Seharusnya usia 2 tahun kan sudah bisa berdiri, sehingga kita ukur tinggi badan. Tapi apabila anaknya kemudian mengalami sakit berat sehingga tidak memungkinkan untuk diukur tinggi badan dalam posisi berdiri, atau anak memang tidak bisa diam, sehingga kita dalam posisi berbaring, sehingga kita mengukur panjang badan, maka hasil yang diperoleh itu harus dikurangi 0,7 cm. Jadi supaya gampang mengingatnya, panjang badan dalam posisi berdiri itu selalu lebih tinggi atau lebih panjang dibandingkan ketika diukur berdiri. Begitu juga kebalikannya, bila anak usia 2 tahun, kan biar idealnya dengan infantometer. Tapi misalkan anaknya ternyata diperiksa dalam posisi tinggi, berdiri, jadi kita mendapatkan tinggi badan, maka hasil yang didapat itu ditambah dengan 0,7 cm. Oke. Semoga sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, dalam growth anthropometry ini, terutama kita saat ini sedang berada dalam sistem endokrin, kita mengenal apa yang disebut dengan tinggi duduk. Jadi kita sekarang belajar juga bagaimana cara mengukur tinggi duduk ya. Tinggi duduk itu penting untuk dilakukan untuk mengetahui proporsi badan. Di mana nanti kita dengan melakukan ini akan dapat menemukan atau mengetahui dan dapat membandingkan segmen tubuh bagian atas dengan bagian bawah. Proporsi tubuh ini merupakan salah satu indikator pertumbuhan, karena jika kita lihat seperti yang slide tadi sudah disebutkan di awal-awal, bahwa ciri pertumbuhan adalah perubahan proporsi tubuh. Sehingga anak yang bertumbuh adalah anak yang akan mengalami perubahan proporsi tubuh. Ini kita, apa yang dimaksud dengan segmen atas dan segmen bawah? Jadi patokannya adalah simfisis pubis. Simfisis pubis ke atas kita sebut segmen atas, simfisis pubis ke bawah kita sebut sebagai segmen bawah. Ini adalah yang nantinya akan kita ukur, disebut tinggi duduk. Jadi tinggi duduk itu termasuk tinggi dari kursi dan tinggi anak saat duduk. Ini nih semua disebut sebagai tinggi duduk. Ya. Bagaimana caranya? Caranya anak diminta duduk di atas sebuah kursi. Jadi biasanya kursinya meja atau kursi ini kita standarisasi tingginya 60 cm. Jadi apabila ternyata tidak tersedia tinggi kursi atau meja 60 cm, kita bisa melakukan dengan tinggi kursi berapapun, asalkan nanti pengurangannya adalah sesuai dengan tinggi kursi yang kita gunakan. Ya, standarnya adalah 60 cm. Okay. Sisi belakang kepala, thoracic spine, dan bokong harus menempel ke aksis vertikal. Posisi selalu kepala dalam posisi Frankfurt horizontal plane. Mata pemeriksa sejajar dengan puncak kepala. Ikat alat ukur hingga menyentuh puncak kepala dan lakukan pembacaan hingga ketelitian 0,1 cm. Ini kita dapatkan namanya tinggi duduk ya. Nah, segmen atas, ini nih segmen atas ya. Segmen atas didapatkan dengan cara mengurangi tinggi duduk dikurangi dengan tinggi kursi. Ya.
Dan segmen bawah didapatkan dengan mengurangi tinggi berdiri, tinggi anak saat berdiri dikurangi dengan segmen atas. Kemudian kita kalkulasi rasio segmen atas atau segmen bawah dan kemudian kita plot ke dalam kurva. Sekarang kita akan belajar mengukur berat badan yang betul dengan teknik yang betul. Berat badan ini merupakan suatu parameter antropometri yang paling sering diperiksa. Mengapa? Karena kita, terutamanya dokter anak, memerlukan berat badan anak untuk mengetahui dosis obat. Ya. Dan namun kekurangannya pengukuran berat badan ini, walaupun dia mudah untuk dilakukan dan dapat dilakukan oleh siapapun, namun kelemahannya bersifat fluktuatif, tidak statis. Nah, karena dipengaruhi oleh penyakit atau kondisi akut. Misalkan anak sedang sakit, bisa saja berat badannya langsung drastis turun 1-2 kilo, atau ada edema atau dehidrasi, sehingga berat badan ini kalau hanya menimbang berat badan, kita sangat sulit untuk menilai status gizi seorang anak karena sifatnya fluktuatif dipengaruhi oleh banyak faktor akut lainnya. Mengukur berat badan, ini kita sekarang belajar dulu mengukur berat badan pada bayi. Ya. Ya, seperti biasa, greeting orang tua, jangan lupa jelaskan apa yang akan kita kerjakan. Okay. Tempatkan timbangan pada permukaan yang keras dan rata. Ini harus menjadi perhatian, karena seringkali pitfalls dalam melakukan penimbangan berat badan adalah ketika kita menyimpan berat badan alat ini, ya, alat timbangan ini di atas atau di atas alat yang lunak. Misalkan kita mau menimbang pasien, kemudian kita bawa timbangannya dan kita menyimpannya di atas kasur, di mana kasur itu alas yang lunak, sehingga nanti akan mempengaruhi hasil pengukuran. Jadi kita harus tempatkan pada permukaan yang keras dan lembut. Bayi harus dalam keadaan telanjang atau hanya memakai popok. Ya. Alasi timbangan dengan selimut yang lembut dan kering, lakukan kalibrasi, pastikan mulai dari angka 0. Penimbangan dilakukan oleh 2 orang, 1 orang menjaga bayi dan melihat jarum, dan yang lainnya melakukan pencatatan. Bayi dilakukan boleh dalam keadaan berbaring atau duduk, dan lakukan pembacaan hingga skala 0,1 kg. Okay. Nah, ini kita lanjut mengukur berat badan pada anak yang sudah bisa berdiri, ya. Biasanya di atas 2 tahun. Pada anak yang lebih kecil, kita bisa meminta anak untuk hanya memakai pakaian dalam, ya, alas kaki dan hiasan kepala dilepas. Namun untuk anak yang lebih tinggi, yang lebih besar, tidak perlu melepas semua pakaian, tapi cukup meminta menggunakan pakaian yang tipis. Kemudian minta anak untuk berada di tengah timbangan. Jangan lupa sebelum anak naik, lakukan kalibrasi pada alat dulu, dan lakukan pembacaan sampai skala ketelitian 0,1 kg. Yang menjadi permasalahan dalam menimbang berat badan seorang anak adalah apabila anaknya ternyata tidak dapat berdiri atau anaknya terlalu aktif sehingga maunya melompat-melompat atau menangis sehingga tidak dapat berdiri diam di dalam timbangan, maka kita ada metode lain yang kita sebut dengan metode tiered weighing. Ya. Berikut yang kita maksud dengan tiered weighing. Jadi, pertama ibu menimbang dirinya sendiri di timbangan, kemudian dibikin lagi, skalanya dibuat kali menjadi 0, kemudian anak kembali digendong oleh ibu, sehingga anak yang muncul nanti adalah berat badan anak. Ya, ini yang kita dapat modifikasi lakukan apabila memang anaknya sangat sulit untuk kita periksa dalam posisi berbaring atau anaknya belum bisa berdiri sendiri. Oke. Yang terakhir, mengukur lingkar kepala. Mengapa harus mengukur lingkar kepala? Lingkar kepala ini utamanya kita kerjakan pada anak di bawah 2 tahun. Karena lingkar kepala ini mencerminkan volume intrakranial dan kita dapat menaksir pertumbuhan otak dengan memantau perkembangan atau kenaikan lingkar kepala setiap bulannya. Dilakukan dengan mengukur lingkaran kepala terbesar, bisa dilakukan 3 kali dan kemudian diambil rata-ratanya. Gini caranya ya. Bayi dapat ditidurkan dalam keadaan istirahat atau dapat digendong ibu, kita pakai pita pengukur yang tidak elastis dan kemudian kita letakkan di bagian lingkaran kepala yang paling besar, yaitu adalah di tuberansia occipitalis, di bagian kepala kita yang paling besar, yang paling menonjol. Kemudian kita pastikan si kanan dan kiri pita dalam posisi sama tingginya, dan ketika di bagian depan itu harus posisi tepat di atas alis. Jadi bagian dari atas alis hingga menyusuri kiri kanan hingga ke bagian occipitalis itulah merupakan ukuran lingkar kepala yang terbesar. Okay.
Jangan lupa sambil menekan rambut dan lakukan pembacaan skala dengan ketinggian 0,1 cm. Ini menghitung BMI. Jadi BMI itu diketahui gunanya adalah untuk mengetahui status gizi seseorang. Mungkin mahasiswa di sini adik-adik sudah belajar di semester 1 dan di semester 2 bagaimana cara menghitung BMI. BMI bisa kita kenal biasanya kalau pada anak untuk pada di atas usia 5 tahun untuk mengetahui status gizi. Tapi pada anak di bawah 5 tahun, selain dengan menghitung BMI, kita juga bisa mengetahui status gizi dengan cara membandingkan atau memplot berat badan terhadap panjang badan. Nanti kita akan belajar pada interpretasi plotting. Ini adalah beberapa pitfalls yang kita sering temui pada praktek sehari-hari. Ya, gambar pertama kita lihat sini posisi anak sudah betul. Ya, dokter yang memeriksa pandangan matanya kurang bawah di sini. Terus ini nih satu yang sering kita lupakan, anaknya lupa melepas sepatu. Ya. Ini jangan sampai lupa. Yang kedua, di gambar yang kedua ini anak kelihatannya kalau dia sudah bisa berdiri, sebaiknya dia ditimbangnya dengan berdiri. Ya. Tapi kalaupun dia ternyata tidak bisa berdiri, ini bukan pemeriksaan standar dengan menggunakan pita tukang menjahit seperti ini. Jadi harusnya kalaupun dia masih di bawah 2 tahun, kita periksanya dengan infantometer. Kalaupun dia misalkan ternyata tidak bisa berdiri, kita dengan infantometer juga bisa. Kalau sudah bisa berdiri dengan stadiometer. Jadi ini tidak ideal. Dan kita bisa lihat aksesnya tidak sama. Posisi anaknya ke sini, tapi cara pengukurnya ke sini, sudah pasti hasil yang didapat ini tidak tepat atau kurang tepat. Ya. Setelah kita belajar bagaimana teknik melakukan pengukuran, kita tentunya sekarang akan melakukan plotting dengan menggunakan grafik pertumbuhan standar. Ya. Kurva mana atau grafik mana yang dapat kita pilih? Nah, WHO mengeluarkan suatu standardized kurva, ya, kurva standarisasi yang dikeluarkan oleh WHO. Ini umumnya digunakan anak usia 0 sampai 5 tahun. Nah, pada usia 5 tahun sebetulnya belum ada standarisasi. Jadi kita bisa menggunakan kurva referensi yang lain, seperti misalkan ini dari CDC. Ini disebut kurva referensi. Ya. Nah, ada yang terbaru. Yang terbaru ini dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengeluarkan suatu aplikasi yang disebut dengan Primaku. Di sini tujuannya adalah memudahkan orang tua untuk bisa mengakses atau menilai membuat anaknya sendiri tanpa melakukan plotting seperti tadi, ya. Jadi pada aplikasi Primaku ini tinggal memasukkan tanggal lahir anak, tingginya berapa, beratnya berapa, kemudian aplikasi akan dengan otomatis menyebutkan bagaimana gizinya, bagaimana berat badannya, bagaimana tinggi badannya, apakah normal atau kurang. Selain pertumbuhan, aplikasi ini juga bisa memuat informasi lain seperti perkembangan anak, imunisasi, ya, bahkan ada juga info-info tentang dari IDAI, info-info terbaru tentang kesehatan anak. Apa saja yang harus diploting? Yang harus diploting itu kita sesuaikan dengan usianya. 0 sampai 2 tahun berikut yang harus kita plotting. Berat badan terhadap usia, tinggi badan terhadap usia, berat badan terhadap tinggi badan, dan lingkar kepala terhadap umur. Umur 2 sampai 5 tahun ini yang harus kita plotting. Umur 5 sampai 18 tahun berikut yang harus kita plotting. Oke. Ini kita belajar cara plottingnya. Kita akan mencoba belajar plotting tinggi atau panjang badan terhadap usia. Misalkan anak A perempuan, ini penting untuk dilihat, ya, karena kurvanya kan akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi jangan sampai salah mengambil kurva. Usia 5 bulan, panjang badan 65 cm, maka kita bisa plot di sini, ya. Untuk memudahkan, disarankan untuk mahasiswa nanti belajar plotting dengan menggunakan segitiga, ya, penggaris segitiga, supaya lebih tepat dalam melakukan plotting. Nah, ini adalah berat badan terhadap umur. Kurvanya dipastikan kurvanya untuk laki-laki. Usianya 12 bulan, berat badan 9 kilo. Kita berarti posisi adalah di sini. Nah, itu tadi gampang ya untuk memplotting, itu cukup mudah, bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, sekarang kita harus belajar
Sesudah kita mengukur, sesudah kita memplotting, kita harus bisa menginterpretasi apa hasil plotting kita. Ya. Bagaimana, apakah tinggi atau panjang badan terhadap umurnya sesuai, bagaimana berat badan terhadap umurnya apakah sesuai, dan bagaimana status gizi anaknya diketahui dengan BMI atau IMT, ataupun pada anak mulai dari 0 sampai 5 tahun dapat diketahui dengan mengukur berat badan terhadap tinggi badan. Nah, ini sekarang kita belajar untuk interpretasi tinggi anak, ya. Disebut normal itu apabila tinggi badan atau panjang anak seseorang itu berada pada garis yang hijau ini. Ini disebut garis yang median. Akan tetapi sangat sulit untuk mencapai satu nilai ideal, sehingga dikatakan masih bisa normal apabila berat badan anak terletak di range ini, 2 standar deviasi sampai minus 2 standar deviasi. Selama berat badan anak terletak di sini, dapat dikatakan panjang badan atau tinggi badan anak ini masih dalam batas normal. Apabila di bawah minus 2 standar deviasi dikatakan pendek atau short stature, apabila terletak di bawah minus 3 standar deviasi dikatakan sangat pendek. Apabila di atas 3 standar deviasi dikatakan perawakan tinggi. Sekarang kita belajar interpretasi berat terhadap umur. Sama seperti tadi, idealnya adalah di median, ya. Namun karena sulit sehingga kita katakan normal apabila berada di 2 standar deviasi sampai minus 2 standar deviasi. Di sini kita masih bisa katakan normal berat badan anak terhadap usia. Bila di bawah minus 2 standar deviasi, artinya gizi kurang. Bila di bawah minus 3 standar deviasi, artinya gizi sangat kurang. Oke. Kemudian BMI. BMI untuk usia juga sama, idealnya adalah di garis median ini. Namun masih bisa dikatakan normal apabila antara 1 standar deviasi sampai minus 2 standar deviasi. Berarti di sini masih normal. Ya. Apabila di atas 1, dia sudah beresiko gizi lebih, sehingga harus sudah mulai dilakukan intervensi. Apabila di atas 2 standar deviasi, sudah disebut overweight atau gizi lebih. Apabila di atas 3 standar deviasi, ini sudah disebut obesitas. Apabila terletak di bawah minus 2 standar deviasi, ini kita katakan kurus. Kurus ini terjemahannya dari wasted. Jadi kalau kita lihat aslinya dari interpretasi WHO itu dikatakan wasted atau kurus. Namun kita jarang mendiagnosis kurus karena kita lebih suka mendiagnosisnya sebagai malnutrisi sedang. Jadi untuk kepentingan klinis, kita tidak katakan anak itu kurus, tapi kita katakan anak itu malnutrisi sedang, karena nanti berperan atau berpengaruh terhadap tata laksananya. Sedangkan kalau di bawah minus 3, kita sebut malnutrisi berat. Atau kalau dari deskripsi WHO itu adalah severely wasted. Ini sama ya, berat badan terhadap panjang badan. Normalnya adalah di garis median, namun masih bisa dikatakan normal apabila berada di area 1 standar deviasi sampai minus 2 standar deviasi. Oke. Dikatakan di atas 1 standar deviasi resiko lebih, di atas 2 overweight, di atas 3 obesitas, di bawah minus 2 malnutrisi sedang, di bawah minus 3 malnutrisi berat. Ini untuk lingkar kepala. Lingkar kepala sama, idealnya harus ada di median, namun masih bisa dikatakan normal bila di antara minus 2 standar deviasi sampai 2 standar deviasi. Dikatakan mikrosefal bila di bawah minus 2 standar deviasi, dan makrosefal bila di atas 2 standar deviasi. Ini adalah kesimpulan yang tadi kita sudah pelajari. Bisa dilihat dari WHO-nya langsung, ya. Ini kita lihat yang ini. Apa maksudnya? Lihat nota 1. Nah, anak yang biasanya atau panjang badannya di atas 3 standar deviasi ini disebut anak sangat tinggi. Biasanya bukan merupakan suatu masalah pertumbuhan dan seringkali berhubungan dengan gangguan endokrin. Nah, ini kenapa tadi tidak ada penjelasan? Kok di atas 1 standar deviasi tidak ada penjelasan apa maksudnya? Karena kalau misalkan berat badannya di atas 1 standar deviasi, kita belum bisa mengatakan anak ini overweight atau anak ini obesitas. Harus atau perlu dikonfirmasi dengan tinggi badannya. Karena tinggi badan kan berpengaruh. Jadi makanya ini tidak ada keterangannya.
Apabila ternyata berat badannya tinggi, kita harus cross check dengan menggunakan BMI terhadap usia atau berat badan terhadap tinggi badannya, baru kita bisa katakan apakah ini anak overweight, possible risk of overweight, atau obese. Ini adalah kurva untuk mengetahui normal proporsi badan anak. Tadi kan kita sudah belajar ya cara mengukur segmen atas, segmen bawah. Nah, jadi kita tinggal hitung rasionya, rasio upper and lower segmennya berapa. Ya. Normalnya itu adalah akan mencapai 1. Pada perempuan itu di usia 10 tahun mulai mencapai 1, jadi artinya segmen atas dibagi segmen bawahnya itu adalah 1, sama panjangnya. Dan untuk laki-laki mulai akan mencapai 1 itu di usia sekitar 12 tahun. Ya. Nilai yang mendekati kurva, semakin mendekati kurva itu adalah nilai yang normal. Sedangkan apabila kita hitung rasio kemudian semakin menjauhi kurva, misalkan di sini terlalu di atas atau terlalu di bawah, itu artinya tidak normal. Biasanya berhubungan dengan kelainan genetik atau kelainan endokrin. Nah, kepentingannya adalah untuk melihat ini sebetulnya. Kenapa sih kita harus belajar mengukur segmen atas, segmen bawah? Dua anak ini adalah dua kasus short stature atau perawakan pendek ya. Nah, namun kita bisa lihat anak ini bukan hanya short stature, tapi ternyata dia proporsi tubuhnya itu tidak ideal. Nah, ini adalah yang kondisi kita sebut dengan akondroplasia. Ya. Kalau teman-teman atau mahasiswa di sini belum mengetahui tentang akondroplasia, mungkin akan lebih terbayang kalau kita bicara mengenai seperti ucok baba. Nah, ucok baba itu adalah salah satu kasus akondroplasia. Nah, beda yang seperti anak ini juga pendek jika diukur atau diplotting dengan kurva tinggi badan terhadap usia. Namun ini masih termasuk perawakan pendek yang normal karena dia proporsinya baik antara atas dan bawah sesuai dengan kurvanya. Itulah kepentingan mengapa kita harus belajar mengukur segmen atas dan segmen bawah. Nah, ketika kita sudah mengetahui atau mengerti atau interpretasi plotting, nah ada lagi yang harus kita lihat. Kita harus melihat bagaimana tren pertumbuhan suatu anak. Nah, jadi kalau kita hanya plotting tadi nih yang seperti ini nih kita plotting, ini kan kita hanya mendapatkan satu kali pengukuran ya. Misalkan di sini di bawah minus 2, di bawah minus 3. Kalau hanya satu kali pengukuran itu kita tidak bisa mengetahui pertumbuhan anak. Sehingga kita harus melakukan beberapa kali pemeriksaan dan itulah baru kita bisa melihat bagaimana tren pertumbuhan anak ini ya. Jadi itulah kepentingannya melihat tren. Artinya kita bagaimana melihat pertumbuhan bukan hanya perawakan. Seharusnya idealnya atau normalnya perkembangan seorang anak itu adalah mengikuti kurva yang tadi. Jadi dia harus mengikuti satu kurva. Tidak boleh memotong, tidak boleh ada peningkatan atau penurunan tajam, dan tidak boleh stagnan. Berikut contohnya. Ini yang dimaksud dengan memotong garis Z-score. Ya. Jadi kan idealnya memang kalau misalkan dia lahir di sini nih, di bawah median, nanti terus saja selama anak itu berkembang, dia harus tumbuhnya berkembang di dalam garis ini. Ya, di bawah median. Tapi kita lihat di sini dia sudah memotong garis Z-score. Nah, ini harus intervensi. Biasanya ini karena suatu penyakit akut yang apabila tidak diintervensi dini, dia kemudian akan semakin jauh meninggalkan asalnya dan apabila tidak diintervensi dia akhirnya menjadi malnutrisi sedang. Ya, apabila tidak dikoreksi dia bisa jatuh ke dalam malnutrisi berat. Ini tidak boleh. Kemudian ini ada peningkatan atau penurunan tajam. Awalnya anak ini contoh kasus bagus. Usia 9 bulan ini sampai 10 mengalami dan kemudian ketika anaknya sembuh dia catch up kembali mulai mengejar ke berat badan semula. Tapi ini kan pertama kenaikan berat badan anak itu cepat ya. Ini stagnan, tidak ada kenaikan berat badan, ini juga tidak boleh. Sekarang kita coba akan membahas beberapa kasus ya. Tadi yang kita gunakan itu kan banyaknya adalah kurva WHO. Sekarang kita coba mulai belajar juga membaca kurva
CDC, referensi CDC ya. Jadi pada CDC ini dalam satu lembar kita bisa menilai panjang badan dan berat badan anak dalam satu lembar ini. Di berat badan yang di sini adalah panjang badan. Kita sekarang sudah mulai kasus ya, beberapa contoh kasus bagaimana menilai suatu kurva pertumbuhan. Kita lihat pada kasus ini, anaknya naik beratnya, kemudian semakin lama dia semakin landai kenaikan berat badannya. Namun tinggi badan awal-awal juga masih naik, tapi kemudian dia semakin lama semakin turun. Ketika berat badannya semakin jauh tertinggal, tinggi badan mulai terpengaruhi. Ya. Ini yang kita sebut dengan kondisi malnutrisi kronis. Ya. Jadi tinggi badan itu akan sangat dipengaruhi perkembangannya ketika anak sudah tidak naik dalam beberapa kali pemeriksaan. Kalau berat badan anak tidak naiknya hanya sebulan 2 bulan, itu tidak terlalu terpengaruh. Tapi ketika berat badan anak sudah mulai tidak mengalami kenaikan atau stagnan lebih dari 3 bulan, baru tinggi badan dia akan terpengaruh. Sehingga pendek atau short stature. Ya. Perawakan pendek atau short stature yang diakibatkan gangguan gizi kronis, itulah yang kita sebut stunting. Jadi tidak semua short stature itu short stature yang diakibatkan malnutrisi kronis. Kalau anaknya short stature tapi tidak ada malnutrisi, itu berarti bisa short stature yang lain. Apakah memang dia familial bawaan atau memang ada kelainan genetik. Jadi stunting itu adalah suatu kegagalan anak untuk mencapai tinggi potensinya diakibatkan dua, adanya malnutrisi kronis atau penyakit lainnya yang kronis juga, misalkan di Indonesia TBC misalkan, yang tidak diobati, ISK yang tidak diobati, ya itu baru kita dapat katakan stunting. Nah ini ada contoh kasus lainnya. Kita lihat badan anak ini naik normal ya, naiknya sih sebetulnya masih normal walaupun di persentil 10, naiknya masih mengikuti kurva. Namun berat badan, tinggi badannya kok dari awal selalu pendek. Ini penampakan anaknya. Nah, anak ini mengalami defisiensi hormon tiroid. Nanti kita akan belajar pada kasus tutorial selanjutnya, minggu ini atau minggu depan. Kita akan belajar bagaimana pengaruh atau efek hormon tiroid terhadap suatu perkembangan tinggi badan anak. Ya. Nah, ini kasus lainnya. Kita lihat berat badannya, apalagi di usia 10-11 ini dia menaik dengan sangat cepat hingga mencapai obesitas. Dan disusul juga dengan kenaikan tinggi badan yang meningkat secara cepat. Ya. Ini kasus obesitas. Jadi anak-anak dengan obesitas, dia akan kenaikan berat badannya lebih cepat. Pubertasnya juga lebih cepat. Jadi dia bisa mengalami pubertas prekok. Nah, pubertas prekok itu, kalau anak sudah mencapai pubertas, maka tingginya akan mengalami growth spurt. Jadi tingginya akan langsung naik. Nanti kita juga akan belajar mengenai pubertas, mengenai growth spurt ini pada kasus tutorial yang mungkin minggu ini atau minggu depannya. Ini kasus yang kedua, berat badannya naik, malah cenderung hampir ke overweight, namun kok tinggi badannya malah cenderung turun. Ini yang kita sebut sebagai sindrom Cushing atau hiperkortisolisme. Jadi pada kasus sindrom Cushing ini, anaknya secara kronis atau dalam waktu lama mengkonsumsi steroid. Mungkin untuk penyakit tertentu, misalkan seperti penyakit sindroma nefrotik atau penyakit autoimun, ya, sehingga efeknya dia adalah nanti menghambat pertumbuhan tulang. Tapi berat badan justru akan naik karena anak-anak yang dengan steroid prolong use itu nafsu makan naik, kemudian juga ada retensi air dan garam. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.